yang dalam bergeluh kesah menantikan penolongnya, bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo yang terkasih dan seluruh teman-teman DPP Paroki Santo Yusuf Karangpilang yang kami cintai. Kita hari ini bersukacita, bergembira bersama karena dalam proses penantian kedatangan seorang juru selamat semakin lama semakin terlihat dan semakin dekat. Demikian pula bagi kita para fungsionaris lingkungan ataupun Dewan Pastoral Paroki Santo Yusuf Karangpilang, juga walaupun dalam perjuangan tetapi terus harus memiliki semangat kegembiraan. Karena apa yang kita lakukan pasti membuahkan hasil-hasil yang menggembirakan, keselamatan jiwa-jiwa bagi mereka yang kita layani, dan juga tentu keselamatan bagi jiwa kita. Maka suka duka harapan dan juga terutama rencana-rencana kita ke depan untuk pelaksanaan pastoral di tingkat lingkungan dan keluarga, kita persembahkan kepada Tuhan lewat Ekaristi pada pagi hari ini. Kita mohon kekuatan, mohon rahmat dan perlindungan dari Tuhan lewat Ekaristi yang kita rayakan ini. Maka mari sekarang saudara-saudari sekalian, kita mempersiapkan hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Intensif Ranekaristi pada pagi hari ini memohon kesembuhan untuk Ibu Evelyn dari si pendidikan DPP paroki kita. Semoga Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan keteguhan iman. Juga kita persembahkan kepada Tuhan Gereja Santo Yusuf Karangpilang yang sebenarnya pada tanggal 3 Desember kemarin itu merayakan pesta pemberkatan atau dedikasi gedung gereja paroki Santo Yusuf Karangpilang. Sudah berusia ke-42 tahun. Dan tanda keselamatan Allah yang dihadirkan lewat gereja ini sungguh dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan juga kita berdoa untuk seluruh umat di paroki Santo Yusuf Karangpilang dan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji
bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya
hidupnya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan, berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata,
Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, kami adalah anak Abraham. Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Pada masa Advent kedua, minggu Advent kedua ini kita diajak untuk Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Ya, pertobatan senantiasa relevan. Ini bisa menembus sisi hati. Kalau kita dengan serius mendengarkan sabda Tuhan hari ini, Yohanes menyatakan pentingnya meluruskan jalan bagi Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama kita sebagai kelompok DPP ini. Nanti semoga ini memberi semangat bagi kita untuk bertobat dan membaharui diri. Raker semacam ini yang dikatakan mahal bukan dalam biaya, dalam kesempatan semacam ini semoga menjadi sarana bagi kita untuk mempertobatkan diri kita dan pembaharuan diri. Bukan hanya Yohanes Pembaptis yang tampil lewat bacaan, kemarin tampil juga Romo Alexius Kordu Irianto yang mungkin menohok Anda ini. Kabeh kok salah, kabeh kok ngono. Dan memang kalau kita serius ada beberapa yang perlu kita benahi. Bahkan disinyalir kalau nanti ini ibarat bangunan semacam itu, ibarat tubuh, aliran darah tidak mengalir, komunikasi nggak jalan, bisa gereja Sayuka stroke. Gereja Sayuka stroke. Tenanan lah tuh. Olahraga lah. Lebih-lebih Bapak Suci kemarin ditutup dengan 15 penyakit yang terjadi di antara kuria dan juga pada kita, pribadi maupun kolektif sebagai DPP, sebagai anggota gereja. Tadi sebelum misa saya tanya, ya boh, kena nomor berapa? Romo Sapes, 5, nomor 5. Oh, ada yang Romo Pras tadi berapa itu? Semua. Romo Remi berapa? Kena nomor 1 dia. Kena, aduh. Kan berapa? Saya belum langsung ditunjuk. Kon ini 16. Penyakitnya 15, 16 ya. Oh, tambah ya. Ya overload ini ya. Anda bisa kena, kita bisa kena. Lalu buat apa? Yuk bertobat. Kesempatan inilah nanti secara pribadi pulang kan ada pengakuan dosa mulai itu pribadi silakan. Tapi sebagai DPP kali ini, saat inilah bertobat membaharui diri. Jangan berkecil hati. Memang tobat itu sakit.
tobat menjadi obat. Pernah minum obat? Ono sing pahit, ono sing gak ono obat manis iki lho. Ya, obat itu ya pahit apa? Tapi tobat bisa menjadi obat dan membuahkan berkat. Amin. Ya, amin ya. Jadi maka saat ini semoga menjadi kesempatan bagi kita sebagai satu persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Ya, mengembangkan paroki berakar lingkungan. Loh, terwujud nyata di paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Hari ini, Advent kedua, saat bagi kita untuk bertobat dan pembaharuan diri. Kalau kemarin kita sudah disuntik ya dengan arah dasar maupun ya arah keuskupan, bagaimana berlingkungan lalu berparoki, nanti juga sudah dianalisis sedemikian ya dengan metode tertentu ya kita menemukan beberapa poin yang bagaimana untuk pembaharuan diri. Ya nanti hari ini semoga kesempatan setelah misa, setelah sarapan membuat program dan tentu saja pembaharuan diri. Jangan berkecil hati. Ya, kita dipanggil untuk bertobat, untuk pembaharuan diri. Dibutuhkan kebersamaan, lebih-lebih iman, harapan dan kasih. Ya. Ada yang melihat mungkin, waduh lingkungan saya seperti kapal mau tenggelam, Romo. Loh ya, nanti dulu ya. Jangan berkecil hati. Atau apalagi putus asa. Tidak ada kata putus asa. Tuhan senantiasa memberi jalan. Ya. Kita dipanggil untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan optimisme di masa Advent ini. Ya. Ya. Seperti ada badai. Ya. Kalau di Jawa Barat ada gempa di Cianjur, kabarnya kemarin juga Garut kena gempa. Oh. Ya, semoga perasaan ada gempa di Sayuka bisa diatasi dengan iman, harapan, dan kasih. Ya. Maka kita mohon pertolongan Tuhan. Ketika badai melanda hidupmu, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Memang Tuhan ini karya iman, bukan karya Romo Kordo, Bapak di apa? Romo Sabas, bukan karya Allah lewat kita semua. Maka bagaimana pentingnya kita berharap kepada Tuhan yang akan membantu kita menghadapi persoalan hidup, membantu kita untuk bertobat, pembaharuan diri bersama Tuhan yang mengasihi kita, yang memberi kemampuan kepada kita. Hanya padamu Tuhan harapanku percayakan, kepadamu ya Tuhan ku menyerahkan hidupku. Oh cengkok ya beda Romo. Ya sing nyanyi ya. Boleh toh? Akhirnya begitu boleh toh? Mengapa tidak kita ambil terabasan bagi pertobatan pembaharuan diri? Ya. Cengkok bisa diarahkan tapi mengarah kepada Kristus yang menyatukan kita. Dibutuhkan kreativitas pun pula dalam bertobat dan pembaharuan diri. Maka bacaan hari ini, bacaan pertama tadi dari Yesaya ya. Bagaimana harapan perdamaian yang dialami di dunia itu damai sejahtera dan diulang dengan Mazmur tadi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, damai sejahtera berlimpah selama-lamanya. Karena Allah berkarya lewat kita semua. Dan Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi menekankan betapa pentingnya kita bersatu hati. Ya. Ut omnes unum sin. Semoga mereka menjadi satu. Ya, sesanti Bapak Uskup Monsinyur Yohanes. Bukan. Aloysius Dibyo Karyono. Bapak Uskup kita. Mengapa tidak? Lalu dipimpin oleh Pastor Banus, gembala yang baik. Dan sekarang ini kita diajak Bapak Uskup Monsinyur Sutekto untuk ut vitam abundantius habean. Ya, Yohanes 10:10 ya. Semoga kita
Apa artinya itu? Utvitam. Ya, berlimpah. Utvitam, semoga mereka hidup dalam kelimpahan. Nah, dinyatakan dalam hidup menggereja, khususnya di paroki Santo Yusuf Karangpilang ini. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Para romo dan saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang pernah sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang naik ke surga, bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui putranya Yesus Kristus. Kini mari kita aturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan-Nya yang kian dekat. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabda Tuhan dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka yang menderita dan tertindas selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran kasih dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan karya kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar semakin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kegiatan Raker DPP, semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hasil-hasilnya dapat diterapkan bagi pengembangan kapel, lingkungan, wilayah, stasi, serta paroki Santo Yusuf Karangpilang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati, pertobatan sejati, dan semangat cinta kasih Yesus Kristus. Inilah doa-doa kami ya Bapa, sedilah Engkau mendengarnya dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ku bersembah
jalan yang panjang, Kau bimbing langkahku, Kau bawakan selamat sentosa. Ku persembahkan kurban padamu, oh Tuhan, relamu tulus ikhlas. Kau dengar doaku, Kau pegang tanganku, sampai bahteraku di surga. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan usaha kami sendiri kami tak sanggup memperoleh keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tanti-intinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan panjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak dapat melakukan saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan
Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, temanlah untuk selamanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah Engkau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami dibantu agar dengan bijaksana menimbang halal duniawi dan dengan tekun mengusahakan halal surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Sebelum diakhiri dengan berkat penutup, mungkin ada yang disampaikan dari tim panitia, silakan. Silakan duduk sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah misa nanti kita akan sarapan di Joglo. Kumpul kembali di tempat ini 7.35. 8.35. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih Romo. Dari Pak Andre. Ya, kiranya nanti sebelum kita meninggalkan tempat ini kita foto bersama dulu. Nanti mungkin Romo Kurdo, oh enggak. Ya. Oke, baik, akan diatur nanti. Terima kasih. Lalu satu hal saya mengingatkan untuk pelayanan sakramen tobat kunjungan ke orang-orang sakit atau lansia. Nanti silakan para ketua wilayah
berkoordinasi dengan Romo yang bertugas di wilayah Anda masing-masing. Ya. Jadi saya wilayah D dan H, Romo Remi di wilayah B, kemudian Romo Pras wilayah F, kemudian Romo Budi sisanya. ACE, ya. Baik, nanti silakan Anda ngobrol-ngobrol menentukan untuk bagaimana kunjungan, dan waktunya sudah ditentukan, tapi persoalan bagaimananya silakan. Terima kasih. Mari kita akhiri Praneka Risti dengan berkat Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, hantar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang